teman-teman, semangat belajar dan tingkatkan terus pemahaman kalian mengenai ekonomi. Bersama Oke Eko Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.3 tentang ketenaga kerjaan. Kompetensi dasar materi ini yaitu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator pencapaian kompetensi meliputi apa yang terdapat pada layar berikut ini. Nah, sekarang kita mulai dengan materi kita yaitu tentang ketenaga kerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi banyaknya jumlah penduduk jika tidak diimbangi pertumbuhan kesempatan kerja justru akan memunculkan permasalahan baru dalam hal ketenaga kerjaan, di mana angka pengangguran mengalami peningkatan yang besar pula. Pembangunan ekonomi Indonesia selalu diharapkan membawa berita gembira, yaitu meningkatnya produksi nasional, meningkatnya pendapatan nasional, stabilitas ekonomi, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, pada bab kali ini kita akan mengetahui sejauh mana kondisi ketenaga kerjaan serta dampak terhadap pembangunan. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan mutu tenaga kerja dengan cara membekali masyarakat dengan keterampilan sehingga dapat memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Bahkan pemerintah sangat mengharapkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan peluang yang ada atau membuka kesempatan kerja melalui GNMMK, yaitu Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Untuk memahami masalah ketenaga kerjaan, marilah kita perhatikan peta konsep hubungan antara penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Nah, selanjutnya kita lebih detail kita lihat masing-masing konsep ini. Penduduk ya. Penduduk itu dikelompokkan atas penduduk usia kerja atau tenaga kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja yang biasa disebut dengan manpower. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penduduk tenaga kerja itu merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain. Nah, pada penduduk usia kerja ini yaitu usia 15-64 tahun. Sedangkan di luar ketentuan itu dikatakan bukan usia kerja, yaitu kurang dari 15 tahun atau di bawah umur dan di atas 65 tahun. Ya, penduduk yang sudah tidak produktif lagi atau kurang produktif lagi. Kemudian penduduk usia kerja itu dikelompokkan dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja atau biasa disebut labor force itu merupakan penduduk baik laki maupun perempuan dalam usia produktif yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja, sedang menganggur maupun sedang mencari pekerjaan. Dan penduduk yang dikatakan bukan angkatan kerja itu adalah merupakan penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, angkatan kerja dikelompokkan mereka yang bekerja dan menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja yang tadi dikatakan yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi yaitu antara lain pelajar atau mahasiswa, walaupun usianya sudah masuk usia kerja tapi karena masih sekolah masih menempuh pendidikan
tidak termasuk angkatan kerja. Kemudian ibu rumah tangga dan pensiunan. Ini tentang hubungan antara penduduk angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Selanjutnya kita pahami lebih detail masing-masing konsep dari ketenagakerjaan tersebut. Tenaga kerja atau manpower tadi, tenaga kerja menurut jenisnya terdiri atas tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik atau skilled labor itu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Tenaga kerja terlatih atau trained labor itu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu, misalnya supir, montir, dan sebagainya. Dan tenaga kerja yang tak terdidik, unskilled labor, itu yang tidak memerlukan pelatihan atau pendidikan khusus, misalnya kuli bangunan dan buruh gendong. Sedangkan tenaga kerja rohani, nah tenaga kerja rohani ini yang kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif, ya. Contohnya manajer, direktur, dan sejenisnya. Berikutnya tentang angkatan kerja, di mana angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang sedang bekerja, tidak bekerja, maupun sedang mencari kerja. Nah, kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja adalah jenis pendidikan, keahlian khusus yang dimiliki, pengalaman kerja, kesehatan yang prima, dan sikap kepribadian dan kejujuran. Tingkat partisipasi angkatan kerja itu merupakan angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibanding dengan tenaga kerja atau penduduk usia kerja. Jadi untuk mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja, rumusnya adalah angkatan kerja dibanding dengan usia kerja kali 100%. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, adapun tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja itu dapat dilakukan dengan latihan kerja untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja atau profesionalisme tenaga kerja, pemegangan melalui latihan kerja di tempat kerja, perbaikan gizi dan kesehatan, serta peningkatan tingkat pendidikan masyarakat atau menanamkan jiwa kewirausahaan. Kesempatan kerja. Adapun untuk memperluas kesempatan kerja, antara lain bisa dilakukan hal sebagai berikut. 1. Meningkatkan usaha-usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin kestabilan harga. Misalnya dengan kebijakan seperti memberikan kredit dengan bunga ringan bagi para pengusaha kecil. Yang kedua, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat sektoral dan regional. Misalnya usaha pertanian baik yang berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian. Dan berikutnya yang ketiga, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat khusus, misalnya memberikan bantuan pembangunan untuk proyek-proyek pekerjaan umum seperti pembuatan bendungan, saluran air minum, jalan raya, proyek reboisasi, dan sebagainya. Dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Penggolongan kerja. Penggolongan kerja menurut jam kerjanya dibedakan sebagai berikut. Bekerja penuh 35 jam per minggu. Jadi dalam hal ini dalam 1 minggu 35 jam itu termasuk dalam bekerja penuh. Kemudian setengah menganggur, yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Dan setengah pengangguran kritis, artinya kurang dari 14 jam per minggu. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi ketenagakerjaan pada pertemuan pertama kali ini. Untuk materi ketenagakerjaan berikutnya tentang pengangguran dan sistem upah akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.